tidak ada hubungannya dengan kerezekian sama sekali. Ustadz ini sahabat sudah mau menjadi sekelas Imam Nawawi, mau sesuka hati mentafsir hadis, mentakwil hadis dengan apa yang dia itu ingin katakan. Sahabat, ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat, kali ini kami mau mereaksi sebuah video yang judul videonya seperti ini sahabat. Bahaya 3 waktu tidur yang bikin hidup miskin. Hindari jika ingin kaya raya. Jadi intinya dari judul video ini, jika sahabat tidur dalam waktu ini, maka akan miskin, hidup susah. Namun kita buktikan dan koreksi sahabat, apakah ini benar atau mengada-ngada. Mari kita saksikan, simak bersama sahabat. Seorang mukmin melakukan tidur dalam 3 waktu ini, maka rizkinya akan sulit. Pada waktu apa saja tidur yang bisa menyebabkan orang itu fakir atau orang itu tetap hidup dalam lingkaran kemiskinan? Bagaimana kita mengetahui hal yang menjadi penyebab rezeki kita sulit? Aktivitas tidur yang bisa menyebabkan seseorang rezekinya sulit, hutangnya menumpuk, jualannya sepi, usahanya nggak lancar, adalah tidur setelah waktu subuh. Nah, ini catat. Tidur setelah waktu subuh para jamaah yang dirahmati oleh Allah ini yamna'u rizki. Yamna'u itu menghalangi, menghalangi rizki. Nah, seperti ditulis oleh seorang ulama besar yang bernama Ibnu Qayyim al-Juz'iyah rahimallahu ta'ala, beliau berkata, yang pertama kami temukan kesalahan Ibnul Qayyim al-Jauzi. Kenapa kami harus mereaksi sahabat? Biar tidak mudah menjadi ustadz, agar selalu belajar matang sebelum menyampaikan pemahamannya. Mari kita lanjut sahabat. Dalam satu kitabnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nawmu subhati yamna'ur rizqa. Tidur setelah sholat subuh itu dapat mencegah atau menghalangi rizki. Kenapa tidur waktu subuh dapat mencegah atau menghalangi rizki? Li'anna dzalika waqtun tatlubu fihi al-khaliqatu arzaqoha. Karena pada waktu subuh adalah waktu yang sangat mustajab untuk mencari rizki. Wa huwa waktu kismatil arzaq. Fanaumuhu khirmanun illa li'aridin aw daruratin. Maka karena pada waktu subuh adalah waktu yang sangat mustajab, waktu Allah membagikan rizki kepada hambanya, maka tidur setelah waktu subuh, fanaumuhu khirmanun illa li'aridin, maka tidur setelah waktu subuh itu makruh kecuali ada penyebab atau keperluan. Nah, jadi perlu digarisbawahi. Misalnya karena mungkin Anda sakit atau Anda habis lembur, ini sudah ngantuk banget Ustadz, gimana saya misalnya dari semalam lembur kerja. Nah, karena ada sesuatu penyebab atau keperluan, maka itu tidak apa-apa. Kemudian, jadi yang perlu sahabat pahami dari video ini adalah perkataan Ibnul Qayyim. Namun ada hadis Nabi Muhammad SAW yang masyhur terkenal, yang berbunyi sebuah doa, yaitu Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahkan umatku pada pagi harinya. Seperti itu. Oke, hal ini benar karena ada referensi pedoman dari sebuah qaul ulama. Mari kita lanjutkan sahabat. Kemudian dalam kitab lain, kenapa kita jangan sampai tidur setelah sholat subuh?
Wa minal makruhi indahum an-naumu baina sholati subhi wa tulu'i syamsi fa innahu waqtu ghanimatun. Nah, kenapa waktu tidur setelah sholat subuh itu dimakruhkan atau dilarang? An-naumu ba'da sholati subhi wa tulu'i syamsi. Jadi pokoknya jangan sampai tidur setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Misalnya Anda sudah ngantuk banget lah, itu dipaksa sejenak untuk bagaimana tidak memejamkan mata. Nah, setelah matahari terbit ya, kemudian Anda sholat duha, mau istirahat silahkan istirahat. Fa innahu waktun ghanimatun. Karena pada waktu tersebut ya, waktu setelah sholat subuh ila tulu'i syamsi adalah waktu ghanimah, waktu yang mengandung kekayaan. Yang kedua, di sini ada kesalahan. Kesalahan yang pertama adalah ringan. Beliau membaca fa innahu waktu ghanimatun. Padahal yang benar kan itu mudhaf ilaih sahabat. Fa innahu waktu ghanimatin. Biar beliau belajar sahabat sebelum menyampaikan. Kalau seperti ini tanpa ada yang mengkoreksi, insya Allah semuanya akan bisa menjadi ustadz dadakan. Oke, mari kita lanjutkan sahabat. Nah, tidur yang dapat menyebabkan seseorang itu rezekinya sulit adalah tidur setelah sholat asar. Nah, ini biasanya kan waktu asar itu kadang ngantuk gitu ya, kemudian kita ya tidur biasanya. Ini jangan, Anda yang misalnya biasa tidur setelah waktu sholat asar, jangan sampai lagi tidur setelah sholat asar. Man nama ba'dal asri fahtalasa akluhu fala yalumana illa nafsihi. Bahkan orang yang biasa tidur setelah sholat asar ya, barang siapa yang tidur setelah sholat asar bukan hanya rezekinya sulit, tapi dia bahkan bisa kehilangan akal sehatnya. Ketika akal sehatnya hilang, fala yalumanna illa nafsihi. Jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Nah, ini waktu asar itu waktu yang sangat mustajab. Kalau saya biasanya waktu asar itu ya membaca. Jadi begini sahabat. Jadi sebelumnya jika ada kata-kata kami yang tidak sopan, sahabat tolong kami maafkan. Namun kami harus mengatakan yang sesungguhnya, bahwasannya pendapat Ustadz ini bisa dibilang hoak, mengada-ngada atau dusta jika dinisbatkan kepada ulama. Bahwasannya ini pun hadisnya menjadi perbincangan dhaif ataupun tidak, namun tidak masalah karena di dalam masalah fadailul a'mal, di dalam bab amaliyah, yang hadisnya ada di dalam riwayat Ad-Dailami yang berbunyi manna ma ba'dal asri, siapa yang tidur setelah asar fahtulisa akluhu, yang masyhur dengan redaksi atau dengan tulisan fahtulisa akluhu, maka dicuri atau dirampas akalnya. Yang tidur setelah asar maka akalnya dirampas. Kalau dibaca fahtalasa akluhu maka bermakna tercuri akalnya, akalnya tercuri. Kalau sudah akalnya dicuri otomatis rentan stres, kesurupan dan lain sebagainya. Maka di saat itu dalam keadaan tidak tenang, fala yalumanna illa nafsahu, maka jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Ini sahabat tidak ada hubungannya dengan kerezekian sahabat. Tidak ada sama sekali hubungannya dengan yamna'ur rizqah, mencegah rezeki, mempersempit rezeki dan lain sebagainya. Dan kami bisa pastikan sahabat, tidak ada satupun ulama yang mengatakan tidur setelah asar yaitu mencegah rezeki. Ini bisa dikatakan mengada-ngada atau berbicara dengan semaunya sendiri, penafsirannya sendiri. Dengan mengutip hadis seperti itu dilencengkan kepada kerezekian. Kalau habis subuh memang ada ulama Ibnul Qayyim Al-Jauzi sahabat. Namun yang ba'da asar ini kita bisa dipastikan beliau mengada-ngada sahabat. Oke, kita lanjutkan sahabat. Zikir yang kemarin saya bagikan di video yang sebelum ini. Wahabliya wahabu ilma wa hikmatan wali rizki ya rozzaku kulli musyahalan. Saya baca wirid seperti itu, terus baca sholawat mudhuriyah.
Nah, jadi sahabat, ini juga ada kesalahan yang bait beliau baca. Beliau membacanya seperti ini. Wahabali ya wahabu ilma wa hikmatan walir rizki ya razzaku kunli musahhalan. Dibaca musahhalan sahabat. Padahal bait ini bait yang sangat terkenal. Yang berbunyi wahabali ya wahabu ilma wa hikmatan walir rizki ya razzaku kun li musahhilan. Jadi musahhilan sahabat, bukan musahhalan. Artinya berbeda sahabat. Jadi kita artikan wahabli, ya Allah berikanlah kami, ya Wahab, wahai maha pemberi, ilman beri ilmu, wa hikmatan dan hikmah, walir rizki dan untuk rezeki ya Allah, untuk kerezekian, ya Razzaqu, wahai zat yang maha memberikan rezeki, kun adalah kamu, ada kamu li untukku, musahhilan sahabat ya, itu musahhilan yang mempermudah rezeki tadi. Jadi ini larinya kepada Allah kabarnya karena sahabat, musahhilan yang berarti jadilah engkau ya Allah yang mempermudah rezekiku. Ini banyak juga doa-doa seperti doa ya musahhilu sahil, wahai zat yang mempermudah, mudahkanlah. Sekarang jika dibaca musahhalan sahabat, maka maknanya walir rizki, maka untuk rezeki ya Allah ya Razzaku, wahai zat yang maha memberi rezeki, kun ada kamu atau engkau ya Allah li untukku, itu musahhalan yang dipermudah. Jadi Allah yang dipermudah sahabat. Kalau dibaca musahhalan jauh maknanya. Namun kalau ini syair, namun yang benar memang musahhilan. Kalau mau membantah atau akal-akalan bisa saja, maksudnya membuang huruf ini, membuang huruf itu dan lain sebagainya, kami tidak butuh itu. Namun yang benar atau masyhur sudah terkenal dibaca-baca yaitu musahhilan sahabat. Dan ini ijazah juga untuk sahabat bahwasannya bait ini mimma ajuriba litaisiri rizki. Bait ini adalah tajrid atau sudah diuji coba mujarrab untuk mempermudah atau menggampangkan rezeki, yaitu takraru hadzal bait kulla yaumin, membaca bait ini setiap hari, khamsa wa isyrina marratan, membaca 25 kali sahabat. Di sini juga dijelaskan afadahul Habibu Ali bin Abdurrahman al-Masyhur fi Lam'atin Nur, ini ada di dalam kitab Lam'atin Nur. Dan ini hadzal bait min qasidah al-manzuma al-husna fi tawassuli bi asma'illahil husna. Ini juga bait yang bagus yang identik dengan tawassul dengan nama Allah yang bagus. Yang mencetus bait ini sahabat li Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani. Bait ini adalah pencetusnya atau pengarangnya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasani radhiyallahu anhu wa anna bihi amin, di dalam kitab Lam'atun Nur. Mari kita lanjutkan sahabat. Baca Asmaul Husna, baca zikir-zikir sampai maghrib, ya kan? Pokoknya jangan sampai tidur setelah sholat asar. Kalau rizki Anda ingin lancar, hutangnya cepat lunas. Kemudian waktu yang ketiga, yang mana waktu ini Anda jangan sampai tidur, yaitu setelah sholat maghrib sampai sholat isya. Karena yakruhu an-naumu qabla al-isya. Nah, jadi dimakruhkan, dilarang seorang mukmin yang rizkinya ingin lancar, yang rizkinya ingin barokah, yang badannya ingin sehat, yang ingin segala hajatnya dikabulkan oleh Allah itu jangan sampai karena yakruhu naumu qabla al-isya, tidur setelah sholat maghrib. Nah, misalnya Anda habis sholat maghrib malah selonjoran gitu kan. Pokoknya Anda itu kalau bisa dari asar sampai ke isya ini nyambung amaliyahnya. Habis asar jangan tidur, baca zikir sampai maghrib, setelah sholat maghrib baca zikir, baca surat Al-Waqiah misalnya kan sampai isya. Nah, itu bisa Anda lakukan sebagai upaya ikhtiar langit, fathur rizki, membuka pintu rizki, membuka pintu kebaikan, hajat terkabul, hutang lunas. Jadi sahabat, banyak sekali amalan jadi dari asar, maghrib, isya. Jadi kami jelaskan sekali lagi, ini mengada-ngada atau ini mau mengangkat levelnya seperti level ulama besar seperti Imam Nawawi. Ini sangat mengada-ngada jika tidur sebelum isya dikait-kaitkan dengan rezeki sahabat. Ini bahaya.
Kenapa kami reaksi? Karena ini menyangkut dengan hadis-hadis Nabi yang butuh takwil orang alim, bukan sesuka hatinya, semaunya dia. Memang sahabat di YouTube ini banyak yang nyeleneh-nyeleneh, banyak kami tahu, banyak bahkan ramai sekali, namun kami belum sempat mereaksinya. Bahkan kami bisa menyatakan sesat sahabat, dari bacaannya Arab bukan, Suryani bukan, ada pokoknya. Namun sahabat kami tidak membahas karena memang mengada-ngada seperti dukun, tidak menyinggung hadis dan lain sebagainya. Namun ini kami harus reaksi sahabat, karena ini juga ustadz yang mana ada juga dalam pembacaannya banyak salah dan juga menyampaikan semaunya sendiri. Ini sahabat jika ingin tahu bahwasannya memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Muslim sahabat bahwasannya kana yakrahun nauma qoblal isya'i. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memakruhkan atau tidak suka tidur sebelum isya. Hadis ini sahabat, kalau sahabat buka lagi ke belakang didengarkan bunyinya ustadz ini, maka dia membaca karena yakrahu an-naumu. Ini dalam segi bacaan hadis saja salah total sahabat. Jadi kalau dimaknain versi dia, karena ada Nabi yakrahu, tidak suka. Apa yang tidak suka? An-naumu, tidur. Seperti itu sahabat. Jadi di sini hanya ada dua kata yang bisa, yukrahu an-naumu atau kana yakrahu an-naumah. Kalau kana yaitu Nabi tidak suka tidur sebelum asar. Kalau pakai yukrahu an-naumu maka dimakruhkan tidur sahabat. Seperti itu. Jadi intinya Ustadz ini salah di dalam membaca hadis yang mana dia membaca yakrahu an-naumu. Itu salah. Dan yang kedua, dia mengada-ngada, ini diidentikan dengan tidur sebelum isya sahabat. Karena masalah ini oleh Imam Nawawi sudah dijelaskan sahabat. Di sini di dalam syarahnya Imam Nawawi mengatakan, qala an-Nawawi, Imam Nawawi berkata mengenai hadis ini yang Rasulullah memakruhkan tidur sebelum isya. Berkata Imam Nawawi di dalam syarah Muslim, qala ulama, ulama itu berkata, wasababu karahatin naum, dan sebabnya makruhnya tidur qablaha, sebelum isya. Sebabnya Rasulullah memakruhkan tidur sebelum isya, maksudnya sebelum sholat isya sahabat, annahu yu'riduha lifawati waqtiha, karena hal itu akan memaparkan atau akan menyebabkan kepada isya tadi sahabat, yaitu kehabisan waktunya. Maksudnya akan menyebabkan kehilangan isya. Itu sebabnya dimakruhkan kalau sebelum sholat isya sahabat, karena akan menyebabkan hilangnya waktunya sholat isya. Bistiqrakin naumih, dengan dia tenggelam atau terlelap di dalam tidurnya sahabat. Au li fawati waqtiha al-mukhtari wal afdal, atau dengan sebab dimakruhkan tadi dengan sebab takut kehilangan waktu isya yang dipilih, yang dianjurkan dan yang lebih baik sahabat. Seperti itu. Wali alla yatasahalun nas fi dzalika fayanamu an salatiha jama'atan. Dan juga barangkali ada manusia yang memang remeh, enteng, menganggap gampang, sehingga dia itu tidur dari sholatnya, maksudnya tidak sholat secara jamaah sahabat. Jadi inilah sebabnya dimakruhkan tidur sebelum isya. Tidak ada hubungannya dengan kerezekian sama sekali. Ustadz ini sahabat sudah mau menjadi sekelas Imam Nawawi, mau sesuka hati mentafsir hadis, mentakwil hadis dengan apa yang dia itu ingin katakan sahabat. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Inilah sahabat, kami bukannya mau menjatuhkan dan lain sebagainya, namun jika ada ustadz yang memang membawa hadis Al-Quran dan pembacaan tidak benar, insya Allah kami akan mereaksi. Dan jika ada perdukunan, kitab perdukunan, dan memang dia kayak dukun, kami mungkin tidak mereaksi sahabat, karena sahabat mungkin bisa menilai. Seperti itu sahabat. Allahu a'lam. Sekian sahabat, semoga ilmu ini membawa barakah dan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.